lihat diri kita. Siapa kita ini ya? Pakai pengen disukai semua orang. Siapa kita ini? Kita ini kan dihargai karena Allah menutupi aib. Dosa, sholat tidak khusyuk, mata jelalatan berzina, ya, pikiran kacau, lebih banyak lupa kepada Allah daripada ingat ke Allah. Ngomong suka ditambah-tambah pakai bohong, ibadah juga sering riaknya, sedekah pelit. Banyak kekurangan kesalahan kita. Orang menghadap ke kita, menghargai kita karena dua hal saja. Satu, Allah ngasih casing, dan yang kedua Allah nutupin aib itu. Benar? Wah, ini santri dari, oh ini Pak Faruk katanya. Aduh, yang suka itu siaran pagi. Aduh, Faruk. Karena Allah ngasih casing. Bisa sedikit, maaf ya disebut sedikit ya, bisa sedikit ngotak-ngatik ini alat komunikasi. Dan ya itu dia, oh Aagim kasih casing katanya sebagai kiai. Dan satu casing, yang kedua Allah tutupin aib, dosa, kekurangan, kesalahan. Itu yang kita tafakuri. Yang keempat, satu, tafakuri sunatullah. Dua, tafakuri Rasulullah SAW. Tiga, para sahabat dan para ulama. Keempat, kita, ya. Nah, ini gong yang kelima nih, supaya kita tahan terhadap perkataan penghinaan jelek orang lain adalah yang kelima. Kita harus sibuk dengan apa yang Allah saksikan tentang diri kita. Ingat kata Imam Ibnu Athaillah, pedihnya hati karena tidak menghadapnya orang ke kita, maksudnya kita dihina, dibully, dibanding dengan tidak yakinnya Allah mengetahui perbuatan kita. Nah, tidak sadarnya, tidak yakinnya Allah tahu perbuatan kita, itu musibah yang lebih besar dibanding dengan penghinaan orang ke kita. Jelas rekan-rekan sekalian? Kita kan suka merasa terpukul kalau orang berkata jelek tentang kita, dianggap musibah. Padahal musibah yang asli itu adalah hati yang tidak yakin, tidak sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Nah, itu musibah asli. Jadi adik-adik harus banyak berpikir begini. Kalau habis tahajud itu ya, kita bisa sibuk membayangkan dosa, itu sudah nggak enak, sudah bisa bikin tobat. Tapi ada lagi yang lebih tajam, yaitu kita sibuk dengan apa yang Allah tahu tentang diri kita. Aduh, kita kalau mikir dosa sendiri, aduh saya punya dosa. Tapi kalau memikirkan Allah menyaksikan saya sedang berbuat maksiat, waduh, itu lebih nyesek itu. Allah memperhatikan saya sedang berbuat dosa. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu setiap perkataan dan yang tersembunyi di balik perkataan. Allah tahu pikiran saya kotor. Allah tahu menyaksikan di dalam kesendirian berbuat maksiat. Allah menyaksikan ketika saya berbuat maksiat. Waduh, itu kalau sibuk seperti itu sudah selesai itu puji dan caci itu. Nah, dari sinilah orang bisa memasuki kezuhudan. Tapi sepanjang kita masih sibuk saja dengan ingin diakui orang, dianggap hebat, dianggap keren, dianggap sukses. Wah, itu orang sukses. Wah, ini orang pintar. Wah, ini daya ingatnya kuat. Wah, ini hafalannya banyak. Wah, itu suaranya indah. Wah, kalau sudah sangat sibuk dengan penilaian makhluk, ingin dipuji, ingin dikagumi, ya susah, Allahnya nggak ada di hati.